untuk internal grup kita ya. Ini beliau peringkatnya Director for 5 Diamond Gold Lion, Bapak Ibu. All achiever, semua reward beliau sudah dapatkan. Tanpa berlama-lama, beliau sudah tampil di layar kaca. Kita sambut Bapak Rizky Kanata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan seluruh Indonesia, luar biasa kita ketemu lagi dengan para pasukan khusus One Vision, para Kopassus, para Nevisil, core producer di minggu pertama. Selamat buat Anda yang qualified, buat Anda yang sudah qualified berkali-kali sejak bulan lalu, maupun Anda yang baru qualified bulan ini. Ini langkah awal yang sangat tepat. Kalau kita bilang ini funneling tertingginya ya, Anda bisa banyak sekali belajar ilmu-ilmu dari 6 sesi di Core Producer Day. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Suardi, host kita hari ini, Gold Lion dari Makassar. Tadi beliau hampir menurunkan peringkat saya ya, jadi 4 Diamond. Hati-hati Pak Ardi, saya turunkan jadi Silver Lion nanti ya. Nah, langsung saja to the point Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen ke Anda. Ya, kita cek dulu Pak Ardi bisa kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan Pak, mantap. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu teman-teman, seperti pertemuan sebelumnya, saya akan membawakan mengenai basic traditional Chinese medicine, khususnya produk TIENS. Nah, seperti yang kita ketahui ya dari pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah bahas, saya review sedikit saja, bahwa yang pertama, daya tahan tubuh imunitas itu ditentukan oleh 4 hal ini. Jadi nggak bisa hanya nutrisi, hanya produk TIENS gitu ya, tapi olahraga juga menentukan, istirahat yang cukup, dan tidak boleh stres. Stres ini termasuk salah satu faktor utama penyebab penyakit-penyakit berat. Nah, inilah konsep pengobatan maupun pencegahan di produk TIENS. Di pengobatan Cina sebetulnya ya, tapi lebih khususnya produk TIENS. Jadi produk TIENS dibagi menjadi tiga bagian, ada produk detox atau pembersih, ada produk penyeimbang maupun penguat. Produk penyeimbang dan penguat ini kita golongkan juga sebagai produk tonik namanya. Ya, nah, dan kombinasi dari tiga jenis produk ini menyebabkan produk TIENS ini bagus sekali untuk menyembuhkan penyakit dan juga untuk pencegahan. Makanya di dalam segitiga itu ada pencegahan ya. Nah, saya tidak bahas detail lagi, tapi intinya Bapak Ibu harus paham bahwa produk-produk yang dibagi ini, penyeimbang, penguat, maupun detox murni ataupun detox tidak murni, ini ada aturannya untuk mengkonsumsi ya. Nah, kita harus memastikan 3T, 3 tepat produknya, kalau ada masalah kesehatan ya, penyakit atau keluhan apapun, tepat cara konsumsinya, artinya misalnya jeda waktunya, kemudian satu lagi tepat dosisnya, Bapak Ibu. Nah, ini semua kita udah bahas yang lalu ya, jadi saya tidak jelaskan ulang. Kalau Anda terlewat yang ini, Anda bisa konsultasi ke tim Anda yang mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita juga sudah bahas mengenai Qi. Qi di pengobatan Cina itu disebut energi tubuh, dan ini penting sekali karena kita harus hati-hati. Ada pengaruh produk detox dan produk tonik dalam mengurangi dan menambah Qi. Nggak bisa asal kasih produk detox yang mengurangi Qi ke orang yang lemah, misalkan kanker yang udah lemes banget orangnya, atau ibu hamil, dan seterusnya gitu ya. Tepat dosis juga ada aturannya. Dosis yang ada di kemasan produk TIENS itu adalah dosis pemeliharaan atau pencegahan. Tapi kalau udah pengobatan, harusnya lebih tinggi daripada dosis yang di kemasan produk TIENS, atau minimal sama gitu ya, tergantung kondisi penyakitnya. Nah, kita juga bahas banyak sekali kemarin ya, termasuk dosis tergantung pada apa, reaksi pembalikan, kemudian juga bagaimana mengetes, kita bilangnya tes uji dosis ya, apakah kita naikkan atau kita turunkan, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Anda bisa tanya tim Anda. Nah, kemudian di pertemuan yang lalu, bulan lalu saya sudah bahas mengenai produk-produk yang tepat untuk berbagai penyakit, terutama masalah organ. Nah, Anda bisa lihat di layar ya, ini beberapa di antaranya. Dan ini adalah cara terbaik sebetulnya kalau kita mau mengatasi penyakit dengan betul-betul istilahnya pengobatan penuh gitu ya. Anda bisa lihat di situ, selain kita bagusnya memang detox dulu, kalau orangnya tidak lemas, setelah detox selesai 10-15 hari, kita bisa lanjutkan masuk produk tonik, yaitu penyeimbang dan penguat. Jadi sebaiknya kombinasi produk-produk ini ada. Nah, ini beberapa di antaranya kita sudah bahas juga. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, saya sudah bahas juga di pertemuan yang lalu. Nah, hari ini saya akan melanjutkan sedikit beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan nanti terakhir ada bonus buat Anda. Ya. Nah,
Yang pertama yang saya lanjutkan, Bapak Ibu teman-teman perlu tahu bahwa produk TNC yang bersifat basa adalah bukan basah ya, basa. Jadi ada asam, ada basa. Asam itu kalau yang pH-nya di bawah 7. pH 7 itu netral. Nah ini balik lagi belajar fisika lagi nih. Kalau pH di atas 7, itu sifatnya basa. Nah, kenapa sifat basa ini penting? Atau orang bilang sifat alkali ya, yang biasanya didengung-dengungkan kalau buat produk-produk kesehatan gitu ya, atau minuman kesehatan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau tubuh kita bersifat basa, akan menyulitkan untuk bakteri maupun penyakit berkembang. Makanya orang juga kalau mencegah kanker atau mengatasi orang yang sudah mulai kanker stadium awal, itu dia berusaha membuat tubuhnya lebih basah, mengkonsumsi suplemen yang memang bisa membuat tubuh sifatnya basah. Nah, produk yang bersifat basah di produk TIANS adalah chitin chitosan dan spirulina. Dan dua produk ini bagusnya dikonsumsi sebelum makan. Nah, khusus kalsium, Bapak Ibu harus tahu, kalsium itu sifatnya netral, jadi pH-nya 7, bukan asam, bukan basa. Nah, tapi menariknya, kalsium ini kalau dikonsumsi setelah makan, artinya bukan tepat setelah makan, tidak harus tepat setelah makan, di kondisi perut tidak kosong gitu ya, perut udah keisi, misalkan udah makan, udah sejam, udah 2 jam yang lalu sampai 3 jam yang lalu tuh perut kan masih terisi sebetulnya ya. Nah, kalau kita konsumsi kalsium di situ, maka kalsium ini akan bersifat basa, yang tadinya netral jadi basa dan membuat tubuh kita juga menjadi basa. Gitu. Makanya bagus sekali kalsium dikonsumsi malam hari, misalkan sebelum tidur gitu ya, setelah kita makan katakanlah jam 7, kita konsumsi kalsium katakanlah jam 9 sampai jam 10 malam sebelum kita tidur. Nah, khusus double cellulose, sekarang lagi diskontinu ya, mudah-mudahan segera keluar penggantinya. Ini bersifat asam, ini harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang ada orang punya masalah pencernaan. Memang sembelit itu bagus banget double cellulose, karena serat paling tinggi itu ada di produk double cellulose. Selain juga ada di beberapa produk lain seperti chitin chitosan, di spirulina juga ada gitu ya, di Vitalen juga ada, tapi paling banyak double cellulose. Nah, kadang-kadang orang cuma mikirnya susah buang air, sembelit, wasir, ambeien, double cellulose, iya cocok, benar sekali Bapak Ibu. Tapi mikirnya karena buat pencernaan, oh kalau sakit mah double cellulose, nah harus hati-hati. Sakit mah itu berbahaya kalau kita masukkan sesuatu yang bersifat asam, ya Bapak Ibu. Jadi ingat, Anda harus konsultasikan lebih detail nanti soal itu. Nah kemudian, ya ini sudah tertulis juga di layar ya. Jadi produk yang tidak boleh untuk sakit mah, Anda bisa baca, double cellulose, terutama double cellulose tentunya. Kemudian mungkort juga harus hati-hati kalau mah parah ini ya Bapak Ibu ya, kalau mahnya parah. Double cellulose, mungkort, antilipemic tea, grape extract, dan renus. Ini harus hati-hati, jangan langsung dosis tinggi, apalagi kalau DC ya nggak usah, mendingan. Nah, tapi kalau sakit mahnya tidak terlalu parah, selain double cellulose dan teh, produk yang lain itu relatif lebih aman. Apalagi kalau dikonsumsinya setelah makan, perutnya terisi. Nah, bahkan untuk sakit mah yang biasa, yang tidak parah ya, teh kadang-kadang masih boleh. Bisa dicoba-coba gitu ya, tapi jangan lupa setelah makan Anda coba dulu, katakanlah dikurangi, misalkan setengah gelas dulu tehnya gitu ya, dikurangi dari dosis biasa. Jadi tergantung kondisi sakit mahnya juga. Nah, produk yang tidak boleh untuk tekanan darah rendah, tensi rendah. Ini orang kebetulan kolesterol tinggi, asam urat, kemudian apalagi rematik, hambatan pembuluh darah, darahnya kental. Wah, teh dan chitosan Pak. Iya, benar, tapi hati-hati. Cek dulu tensi atau tekanan darahnya berapa. Kalau tekanan darah rendah, Anda kasih teh dengan chitosan, bisa makin rendah pengaruhnya. Jadi nggak boleh pakai teh dan chitosan. Bisa diganti oleh produk lain yang juga bagus terhadap tadi kolesterol, asam urat, dan lain-lainnya. Contohnya misalnya Vitalain, itu tidak berpengaruh menurunkan tensi. Gitu, jadi aman. Nah, produk yang diperlukan untuk pelangsing dan penggemuk. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lucu nih, spirulina bisa dipakai untuk pelangsing dan penggemuk. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti detailnya kita akan bahas. Insya Allah satu saat kalau ada kesempatan, saya akan bahas per paket yang biasa kita jualan online. Misalkan peninggi badan, pelangsing, penggemuk. Gitu ya. Tapi intinya begini, kalau untuk penggemuk sudah pasti spirulina ini berpengaruh, karena dia zat gizi yang lengkap, yang membantu nutrisi-nutrisi, terpenuhnya nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu ya. Sebagai pelangsing, dia bagus di saat kita lagi mau menurunkan berat badan, biasanya kita diet, makanan kita atur. Nah, di saat diet, ada kondisi perut kosong yang kalau terlalu lama berbahaya.
Nah, disinilah peranan spirulina. Spirulina ini bisa kita konsumsi di situ. Dia bisa membuat terasa kenyang dalam waktu yang lama, tapi tidak ada lemaknya, tidak ada fatnya. Kalorinya juga rendah, tapi proteinnya tinggi, vitamin dan mineralnya lengkap sekali. Gitu. Nah, itulah sebabnya bisa dipakai sebagai pelangsing dan penggemuk. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu tahu juga, produk TIANS ini kan kandungannya banyak sekali produk TIANS yang ada kandungan antioksidannya. Nah, gunanya apa sih sebenarnya antioksidan yang sering disebut-sebut, antioksidan tinggi, ada Renov, ada grape extract, ada ini, ada itu gitu ya, produk-produk TIANS yang punya kandungan antioksidan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, antioksidan itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah dia berbentuk sebagai vitamin. Nah, vitamin A misalnya ada di mana? Ada di kalsium. Kemudian beta karotin, provitamin A ini ya, ada di Vitaline, ada di Renov. Makanya bagus buat mata ya, vitamin A dan beta karotin. Kemudian vitamin C di mana? Ada di Renov, di Nitren, di kalsium juga ada. Kemudian vitamin E ada di Vitaline paling banyak, di spirulina juga ada. Nah, kemudian mineral, Bapak Ibu. Mineral itu zinc misalnya, gitu ya. Kemudian ada bentuk khusus di beberapa produk TIANS, bukan vitamin, bukan mineral, tapi antioksidannya bentuk khusus seperti gymnosperma, adanya di teh dan di Renov. Kemudian resveratrol, kita tahu ya kandungan utama dari grape extract. Resveratrol ini diekstrak dari biji anggur ya, dan itu yang punya patennya di seluruh dunia hanya TIANS untuk ekstrak resveratrol, kemudian dipasarkan dalam bentuk kapsul. Kemudian ada polifenol juga di teh dan Renov. Nah, Bapak Ibu silakan boleh di-capture dulu, di screenshot ya kalau Anda mau sebelum saya lanjut. Nah, berikutnya untuk vegetarian, apa yang nggak boleh ya? Tentunya yang ada kandungan berasal dari hewan ya, kalsium. Kenapa? Kalsium TIANS itu kan luar biasa bagus ya, diekstrak langsung organik dari tulang sapi. Bahkan sapinya sapi khusus, sapi Mongolia. Misalnya itu memang diternak khusus untuk khusus diekstrak kalsiumnya. Jadi memang sudah yang terbaik untuk diekstrak kalsiumnya gitu ya. Kemudian chitin cetosan, karena ini bahannya dari zat keras, diambil dari kulit atau cangkang hewan laut seperti udang, kepiting gitu ya. Kemudian glukosamin juga tidak boleh. Ini sama, ini dari hewan laut juga. Nah, bagaimana dengan kasus kalau yang susah punya anak, punya keturunan? Nomor satu, yang di warna merah itu, Bapak Ibu, teman-teman, dua-duanya harus cek dulu. Diagnosa dokter, jangan Anda yang jadi dokternya gitu ya, supaya kita tahu masalahnya di siapa. Karena orang yang sulit punya anak, itu bisa masalahnya di suaminya saja, bisa di istrinya saja, atau bisa di dua-duanya. Gitu. Jadi paling bagus adalah diagnosa dokter dulu, tanya, udah cek dokter belum? Gimana diagnosanya Pak, Bu? Kalau belum, disarankan cek dulu. Tapi kalau orangnya bilang, saya nggak mau cek dokter, ya dan lain sebagainya, intinya dia nggak mau ya, walaupun kita sarankan, ya sudah, berarti dua-duanya perlu konsumsi. Nah, produk apa yang perlu dikonsumsi? Dua-duanya perlu kalsium, kemudian zinc, mungkort, dan Vitaline. Dua-duanya, suami dan istri. Khusus istrinya, bisa ditambahkan nonitren, Bapak Ibu, teman-teman. Karena ini bagus untuk pematangan sel telurnya. Nah, biasanya apa sih masalahnya kalau sulit punya anak? Suami itu umumnya masalahnya, yang pertama, kadang-kadang hanya masalah kecapean. Kecapean, kurang nutrisi, kurang istirahat, gitu ya. Jadi harus diperbaiki, istilahnya pola hidupnya. Nah, kalau terlalu kerjanya, terlalu capek, misalkan suami dan istrinya, ya itu pengaruh. Nah, tapi di luar itu, suami itu biasanya masalah sperma, Bapak Ibu. Entah kualitas spermanya, jumlah spermanya kurang, atau arah pergerakan sperma, energi yang dibutuhkan sperma untuk menembus sel telur. Nah, itu biasanya. Yang kedua, kalau istri, biasanya masalah hormonal tentunya ya, untuk pembentukan sel telur. Kadang terlalu gemuk, kadang terlalu kurus, jadi harus diet. Diet itu bukan artinya jadi kurus selalu ya, menjadi gemuk juga itu diet, mengatur pola makan. Kemudian, ya Anda udah tahu produk-produknya apa kan. Nah, kemudian stres, depresi tadi ya. Stres itu pengaruhnya besar sekali lagi. Kemudian masalah anatomi, artinya mungkin ada kista atau miom di sel telurnya atau di sekitar situ. Ada sumbatan, misalkan hamil di luar kandungan, kemudian infeksi kelamin. Nah, ini biasanya masalah-masalahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman, saya mau perlihatkan. Nah, ini yang kita juga perlu tahu. Sekarang kan, wah lagi ramai nih COVID-19 gitu ya. Ya di luar COVID itu virus ya, tapi virus kan banyak sekali ya. Flu juga berasal dari virus.
Terus banyak sekali juga penyakit yang dari bakteri maupun jamur. Nah, Anda perlu tahu ini, produk-produk kita apa aja sih yang sebetulnya antivirus, antibakteri, anti jamur. Nah, Anda bisa lihat di layar. Mungkort itu adalah antivirus dan antibakteri. Makanya bagus sekali, selain buat ketahanan tubuh, daya tahan tubuh, dia juga antivirus, antibakteri gitu ya. Bagus sekali memang buat dikonsumsi sehari-hari, apalagi di zaman pandemi ini. Nonitren itu antibakteri dan anti jamur. Spirulina ini antivirus, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan odol itu anti tiga-tiganya. Makanya odol kita ini luar biasa ya. Sekarang laku sekali dijual sebagai pemutih gigi, penghancur plak, dan memang bagus sekali untuk kesehatan mulut, gigi, dan gusi. Kenapa? Karena anti semuanya, virus, bakteri, dan jamur. Makanya kan kadang-kadang, walaupun tidak direkomendasikan ya, ingat saya tidak rekomendasikan, kadang-kadang ada yang ngobatin jerawat pakai odol tiens dan bisa sembuh gitu. Kadang-kadang ada yang ada luka sariawan di gusi dioles odol bisa sembuh. Luar biasa ya. Nah, karena dia anti tiga-tiganya. Nah, kemudian ini juga Anda perlu lihat. Nutrisi apa yang wajib? Nah, ingat ya, wajib untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak. Ini. Ibu hamil wajib konsumsi zinc. Ini berarti kan untuk selain buat ibunya tentu ada pengaruh, tapi terutama untuk bayi yang dikandung ya. Zinc, spirulina, kalsium dewasa, dan kalsium anak. Nah, ini atau bisa salah satunya atau bisa gantian. Biasanya yang saya sarankan, kalau dia umur kandungannya baru beberapa bulan sampai dengan 4 bulan, itu kalsium dewasa, karena lebih diutamakan buat ibunya. Tapi ketika sudah lebih dari 4 bulan, ada baiknya diganti dengan kalsium anak. Kenapa? Karena bayinya sudah mulai makin terbentuk gitu ya, udah hamil yang ke-4 atau 5 bulan. Supaya kalsium anak ini kan ada nutrisi-nutrisi yang khusus buat anak, buat perkembangan otak, buat kecerdasan ya, dan memang bagus sekali. Nah, jadi bisa diganti dengan kalsium anak setelah usia kehamilannya makin tinggi ya, setelah di atas 4 bulan. Atau bisa juga tetap dikombinasi. Misalnya ibu hamil itu sudah pasti butuh kalsium lebih dari 1 saset per hari. Karena ibu hamil itu membutuhkan kalsium 1.500 mg Bapak Ibu per hari. 1,5 kali dari orang dewasa normal. Sedangkan 1 saset kalsium kita kan 400 mg. Jadi 2 saset pun baru 800 mg ya. Jadi minimal sekali 2 saset. Nah, bisa dikombinasi. Misalnya malamnya minum kalsiumnya kalsium dewasa sebelum tidur. Paginya minum kalsium anak. Misalnya seperti itu boleh. Atau malamnya langsung minum 2 saset sebelum tidur. Boleh itu dicampur kalsium dewasa dan kalsium anak. Dan juga Vitalen ya, ibu hamil perlu juga Vitalen. Ini nanti pengaruhnya banyak sekali. Semua ini buat zat gizi buat anaknya, buat kulit buat anak juga, buat kecerdasan anaknya. Banyak sekali manfaatnya. Saya nggak bisa jelaskan satu-satu karena terlalu panjang. Nah, ibu menyusui. Ibu menyusui butuh apa aja? Dia butuh zinc, spirulina, kalsium tadi, bisa dewasa dan anak gitu ya, kombinasi juga boleh. Nah, Vitalen dia tidak perlu. Anaknya udah lahir ya, lagi disusui gitu ya. Ini membantu juga buat zat gizi yang ada di ASI-nya gitu, makin banyak gitu ya. Jadi nanti memberikan ke anaknya lewat ASI, selain nutrisi buat ibunya sendiri, karena setelah melahirkan itu, saat hamil dan melahirkan luar biasa itu kalsium itu ditarik habis-habisan tuh. Benar-benar dikuras dari tubuh si ibu gitu ya. Makanya biasanya setelah waktu saat hamil atau setelah melahirkan itu tulang-tulang ngilu, kakinya bisa rasanya pegal sekali, ngilu sekali gitu ya. Nah, nutrisi anak gimana? Zinc, spirulina, kalsium dewasa tentunya ya. Maaf, saya kebalik ini. Mohon maaf ya, ini diralat Bapak Ibu rekan-rekan. Kalsium anak tentunya, bukan kalsium dewasa ini, tolong diperhatikan ya. Nah, jadi kalsium dewasa tidak perlu dan Vitalen juga tidak perlu. Nah, sekarang kita masuk ke satu teori yang menarik. Teori ini adalah teori yin dan yang. Nah, biasanya kalau kita lihat ini, Tai Chi ya Pak. Ini sebetulnya yin dan yang memang, tapi salah satu kungfu Tai Chi ya lambangnya seperti itu. Karena maksudnya apa? Keseimbangan antara dua hal, gitu ya. Antara dua hal, keras, lembut, panas, dingin, gitu ya. Yin yang lambangnya seperti ini. Nah, dalam pengobatan Cina, yin itu adalah unsur dingin atau unsur sejuk. Yang itu adalah unsur panas atau unsur hangat. Nah, kita lihat tabelnya. Dalam mengobati, mengatasi penyakit, maupun mencegah maupun mengobati, yang perlu Anda perhatikan mengenai produk tiens adalah
orang yang akan konsumsi produk ini sifatnya itu yin atau yang. Jadi kalau dia seimbang unsur dingin dan panasnya, nah dia akan seperti lingkaran ini, gitu ya, sama banyak nih, yin dan yang-nya. Tapi umumnya orang itu tidak seimbang umumnya. Jadi dia tipe yin atau dia tipe yang, dia tipe dingin sejuk atau dia tipe panas hangat, gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau yin orangnya lebih bisa sabar, gitu ya. Terus kencingnya, air kencing itu biasanya bening. Kemudian suka minum yang hangat-hangat, air hangat gitu ya. Kalau tidur malam hari misalkan sukanya selimutan. Kemudian, nah biasanya keluhannya yang sehari-hari itu pinggang punggungnya suka gampang pegel. Nah itu ciri-cirinya orang yin. Nah Anda yang punya ciri-ciri ini berarti Anda termasuk tipe yin. Kalau orang yang gimana ciri-cirinya? Lebih gampang emosi. Terus kencingnya itu biasanya nggak bening, agak keruh. Terus sukanya minum air dingin gitu, minum yang dingin-dingin. Kemudian kalau tidur nggak suka pakai selimut gitu ya, kepanasan kalau pakai selimut. Nah kemudian biasanya keluhan yang suka gampang dirasakan itu dia lebih mudah kena sariawan, panas dalam atau bibir pecah gitu ya. Nah dari sini Anda udah mulai bisa tentukan. Contoh saya itu orangnya yin, saya lebih suka air hangat dan memang gampang saya merasa pinggang punggung itu suka gampang pegel. Kalau tidur saya suka pakai selimut gitu ya. Nah Anda bisa cek tipe Anda dan konsumen nanti juga Anda bisa tanya, nah apa risiko penyakitnya? Tujuannya apa? Supaya kita tahu risiko-risiko penyakit orang ini apa. Orang yin itu lebih gampang pengeroposan tulang, lebih gampang rematik. Kalau yang wanita keputihan, pria juga ngomong-ngomong bisa keputihan ya, tapi umumnya kan wanita. Nah kemudian kalau yang itu biasanya ini penyakitnya, stroke, penyumbatan pembuluh darah ke jantung gitu ya, ke otak, stroke ya, jantung koroner, penyumbatan ke jantung. Nah, harus hati-hati dengan itu. Nah, produknya apa yang cocok kalau untuk sehari-harinya? Nah, tentunya nomor 1 kalsium ya. Nah, kalsiumnya boleh kalsium 1, 2, atau 3. Nah, kemudian mungkort. Ini bagus sekali untuk orang yang yin. Makanya kalau saya itu memang favorit sekali mungkort. Karena badan saya unsurnya dingin, sejuk gitu ya. Perlu mungkort. Mungkort ini yang membuat badannya jadi lebih hangat. Nah, sebaliknya, orang yang produk Tiansa yang cocok apa? Kalsiumnya kalsium yang chewable sebetulnya. Walaupun ya tetap kalsium 1, 2, 3 juga oke gitu ya. Tapi kalsium 4 ini kalau ditanya cocoknya buat mana, yin atau yang? Lebih cocok ke yang. Nah, teh Renus. Nah, Renus ini membuat lebih dingin badannya karena orang yang ini dia unsur panas atau hangat dan zinc juga cocok. Nah, saya punya pengalaman dulu ketika belum tahu mengenai yin yang ini. Saya heran, ada beberapa konsumen yang konsumsi mungkort, dia minum mungkort di malam hari, wah dia gampang sekali tidur, tidurnya lelap sekali, langsung ngantuk katanya. Tapi ada juga konsumen yang minum mungkort di malam hari, malah jadi nggak bisa tidur. Sampai dini hari itu nggak tidur-tidur, Bapak-Ibu ya. Jadinya segar terus. Loh, saya heran, kok bisa ya pengaruhnya seperti itu? Karena ternyata jawabannya, yin dan yang ini. Ternyata orang tipe yin, seperti saya, kalau minum mungkort, itu tidurnya jadi lelap. Karena badannya dingin, dihangatkan. Sebaliknya orang yang badannya ini udah unsur panas, minum mungkort lebih panas. Jadi nggak bisa tidur gitu ya, malah adrenalinnya juga naik. Nah, makanya Bapak Ibu bisa lihat di layar, orang kalau minum mungkort, nah ini akan menjadi yang, itulah sebabnya orang yin tadi disarankan minumnya mungkort. Orang yang minumnya renus dan teh, supaya dia menjadi yin, lebih seimbang gitu ya, ketemu di tengah-tengah nanti. Nah, silakan di screenshot. Mudah-mudahan Anda bisa ingat ini ya. Nah, kemudian sedikit tambahan. Hari ini saya cuma mau bahas secara singkat 2 produk. Yang pertama Vitaline. Jangan lupa maksimal dosisnya 3x2 ya. Bukan apa-apa karena ada vitamin E-nya. Vitamin E itu ada batas maksimal per hari. Ada sekian international unit, sekian IU istilahnya ya. Dan kalau kita convert ke dosis itu 3x2 paling banyak. 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul. Tapi kalau untuk jaga kondisi aja 2x1 sudah cukup. Nah, dari mana nih Vitaline? Vitaline ini dari minyak kecambah gandum. Atau kalau zaman dulu diajarin dari minyak pucuk lembaga gandum gitu ya. Memperolehnya gimana? Nah, ini yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan ekstrak 2 kg minyak kecambah gandum itu dari 1 ton gandum. 2 kilo dari 1000 kilo. Bayangkan ya, 0,2% itu. Makanya Vitaline ini produk yang luar biasa. Dan kandungannya salah satu yang tertinggi adalah beta-karotin dan lecithin. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, teman-teman, lecithin ini ada di mana saja?
selain di Vitaline, ada di kalsium anak dan ada di teh. Fungsinya apa? Satu, fungsi tonik dari lecitin, fungsi penguat penyeimbangnya ya, itu bagus untuk mata, bagus untuk hati atau liver, dan bagus untuk otak, buat kecerdasan. Makanya misalnya, buat kecerdasan anak, minumnya apa? Nah, biasanya minum kalsium anak harus. Buat orang yang punya masalah dengan daya ingat, minumnya apa? Vitaline. Bahkan kalsiumnya kadang-kadang disarankan walaupun di orang dewasa minum kalsium anak, karena ada lecitinnya di situ. Nah, kemudian fungsi detoksnya lecitin apa? Buat detoks, dia mengatasi kolesterol, penyumbatan pembuluh darah gitu ya. Makanya bagus sekali lecithin ini. Nah, ingat tadi yang saya jelaskan, khususnya bagi yang tensi atau tekanan darahnya rendah. Kan tidak boleh pakai teh citosan. Nah, makanya detoksnya pakai Vitaline, salah satunya yang paling bagus, yang tidak ada pengaruh menurunkan tensi lagi gitu. Nah, kemudian spirulina. Nah, ini yang banyak jualan spirulina nih ya. Bapak Ibu, teman-teman, Anda perlu tahu kenapa spirulina kita bagus sekali kualitasnya. Satu, bisa kita lihat kualitas spirulina dari warna. Semakin gelap si spirulina, si bubuknya itu makin bagus. Punya Tians kan gelap ya, biru kehijauan tapi dia gelap banget gitu warnanya. Nah, kemudian yang kedua, warnanya merata. Warnanya merata itu dia makin bagus, dan warna ini yang merata ini juga ditentukan dari proses ekstraksi dari asal. Nah, proses ekstraksi spirulina tians ini luar biasa. Itu dia bisa mengekstrak 70% dari kandungan spirulina yang dari gam-gam ya. Ini tinggi sekali. Kemudian yang kedua, kualitasnya dilihat dari metode pengeringan, Bapak Ibu. Ada dua cara mengeringkan, alami, artinya dijemur dan lain-lain, cuma ini menyebabkan zat gizi rusak. Nah, kalau spirulina tians itu dikeringkan memang dengan mesin khusus. Jadi zat gizinya tidak ada satupun yang hilang. Sebetulnya kan buat diminum, tapi banyak yang pakai jadi masker, itu pun masih luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena memang kualitasnya luar biasa produk spirulina kita. Nah, kemudian juga ditentukan dari jenis atau bentuknya, berujung runcing atau berujung tumpul. Nah, yang spirulina tians ini berujung tumpul, yang mana lebih gampang diserap oleh tubuh gitu ya. Nah, kandungannya gimana? Nah, ini yang luar biasa juga sebetulnya ya. Protein di spirulina tians itu sangat tinggi, 50-60%, bahkan lebih. Kenapa? Ini penting. Satu, buat penggemuk tentu ya, buat memenuhi kebutuhan gizi. Protein itu sangat kita butuhkan sehari-hari. Makanya tepat sekali juga untuk orang-orang yang berolahraga, terutama yang membangun massa otot, karena butuh protein tinggi, tapi luar biasanya ini tidak ada lemaknya ini, tidak ada fatnya sama sekali. Nah, kemudian nutrisi dalam 4 kapsul spirulina tians itu setara dengan nutrisi dalam 1 kilogram sayur plus buah, Bapak Ibu, teman-teman. Ini dahsyat sekali. Anda minum, 1 kali minum 4 kapsul, itu sama dengan Anda makan 1 kilogram sayur dan 1 kilogram buah. Kandungan vitamin, mineralnya, nutrisi-nutrisinya ya. Nah, kemudian terakhir bonus buat Anda. Bapak Ibu, rekan-rekan, kita bahas peninggi badan dulu hari ini ya. Dari semua paket yang ada. Peninggi badan ini kenapa keren banget gitu ya, produk tians, kalsium dan zinc dipakai sebagai peninggi badan, kadang-kadang tambah spirulina juga buat nutrisinya gitu ya, buat zat gizinya, buat proteinnya. Karena begini, Anda perlu tahu, jenis kalsium itu ada dua, non-organik, anorganik gitu ya, yang bukan organik, bukan alami. Contoh kalsium fosfat, kalsium laktat, atau biasanya dibilang kalak ya, itu hanya terserap 30-40% oleh tubuh. Nah, kalsium-kalsium yang ada di TV yang diiklankan itu, kalsium susu maupun kalsium yang biasanya dilarutkan itu yang hanya terserap 30-40%. Jadi walaupun 1000 mg ya, yang keserap cuma 30-40% ya. Itu pun yang berbahayanya adalah yang tidak terserap itu selain keluar dari tubuh, itu dia seringkali jadi terbuang atau mengendap di ginjal, bisa jadi batu ginjal, di persendian, jadi pengapuran, bisa menempel di pembuluh darah gitu. Akhirnya menyebabkan penyumbatan juga. Nah, yang kedua jenisnya adalah kalsium organik. Nah, ini juga ada beberapa jenis, kalsium glukonat, kalsium sitrat, dan kalsium karbonat. Nah, yang terbaik di luaran, di pasaran, kalsium organik atau kalsium alami adalah kalsium karbonat. Dan kalsium 4 atau kalsium chewable di tians itu adalah kalsium karbonat. Ini yang terbaik di luaran. Tapi yang luar biasa, yang terus terang susah sekali kita temukan di seluruh dunia adalah kalsium organik jenis kalsium AA atau asam amino. Gitu ya, AA dari Bandung gitu ya. Saya itu asam amino gitu ya. Nah, ini yang kalsium AA ini, asam amino, kalsium yang mana aja? 1, 2, dan 3 yang bentuknya bubuk. Ini terbaik dunia, Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Nah, apa keistimewaannya?
Ya, Anda harus tahu ya, kalsium yang asam amino kita yang bubuk itu diekstrak dari tulang sapi Mongolia tadi yang saya bilangnya memang diternak khusus buat diekstrak untuk jadi kalsium, ditarik kalsiumnya. Nah, satu, daya serapnya tinggi. Kalau kita biasa bilang di OP mencapai 90% atau mencapai 95%, kurang tepat. Yang tepat adalah daya serapnya tinggi 90% ke atas. Artinya apa? Minimal 90%. Bahkan bisa 95%. Bahkan beberapa kali riset, termasuk di Indonesia juga, pernah diriset di IPB, itu 98%. Luar biasa ya, konsentrasinya tinggi sekali. Makanya kadang-kadang kalau orang yang udah osteoporosis itu, mengkonsumsi langsung 1 saset di hari pertama, itu suka pegal-pegal badannya ya, makanya kadang kita setengah saset dulu. Bahkan remaja aja yang butuh kalsium banyak, kadang-kadang konsumsi lagi tumbuh tinggi badannya, kadang-kadang konsumsi pun masih pegal gitu ya, padahal butuhnya banyak, tetap aja pegal gitu. Karena memang daya serap kalsium kita tinggi sekali. Nah, tidak perlu vitamin D. Selain memang di kalsiumnya TNC itu udah ada vitamin D-nya, tapi dia tidak perlu vitamin D untuk kalsium bisa terserap dengan baik. Nah, kemudian pH-nya 7, netral tadi ya. Nah, tapi kalau kita konsumsi setelah perut terisi, dia bisa membuat bersifat basah gitu ya, membuat tubuh juga bersifat basah. Nah, karena dia netral, dia tidak merangsang lambung. Jadi tidak akan membuat masalah dengan lambung, pencernaan, sakit mah gitu ya. Bahkan malah menyembuhkan. Kita udah bahas di pertemuan yang lalu. Karena kandungan kalsiumnya sendiri dan karena ada oligosakarida, bagus buat pencernaan. Nah, kemudian sifatnya stabil. Artinya apa? Kan kadang nggak boleh pakai sendok logam tuh ngaduknya. Boleh, jadi saya klarifikasi ya, boleh. Karena dia sifatnya stabil. Dan juga jadinya tidak gampang mengendap. Contohnya seperti di ginjal gitu ya. Daya gabungnya luar biasa. Daya gabung kalsium asam amino kita ini, itu 7 kali lipat daya gabungnya di jaringan tulang daripada ke jaringan lain. Makanya bagus sekali buat tulang, buat peninggi badan, buat osteoporosis. Dan makanya pegel tadi ya kalau konsumsi ya. Kalau di awal-awal terutama. Dan satu lagi perbandingan kalsium dan fosfornya 2:1. Ini perbandingan terbaik 2:1. Nah, mengenai kalsium 4 atau chewable yang kalsium karbonat tadi, ini dari kulit tiram, dia tidak memiliki keistimewaan yang tadi yang ada beberapa poin dari kalsium asam amino yang kalsium 1, 2, 3, kecuali satu ya, bahwa dia juga bersifat netral. Nah, yang harus hati-hati dengan kalsium karbonat, yang terbaik di luaran itu kalsium karbonat ya. Yang harus hati-hati adalah ini tidak stabil. Sehingga kalau contoh makan dengan bayam, itu bisa jadi batu ginjal karena ada reaksi kimia di situ. Jadi sekali lagi memang kalsium 4 ini bagus sekali, di luaran itu kalsium karbonat ini yang terbaik, kalsium 4 chewable kita, tapi Anda harus hati-hati, nggak boleh makan dengan bayam ya, dan dia tidak memiliki keistimewaan dari kalsium 1, 2, 3 tadi. Nah, ingat, asam urat gagal ginjal tidak boleh konsumsi protein ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai minum kalsium 1, 2, atau 3 karena ada kandungan proteinnya. Boleh minum kalsium 4 atau chewable karena tidak ada proteinnya. Nah, kebutuhan kalsium sehari rata-rata orang dewasa 1000 mg. Ini setara dengan 14 kg brokoli dan 7 kg ikan teri. Bayangkan aja kita harus makan segitu banyak gitu ya. Dengan kalsium TNC 2 saset sehari udah cukup 800 mg ya. Sisanya bisa terpenuhi dari makanan tentunya. Nah, tapi harus diperhatikan kalau peninggi badan, remaja butuhnya berapa? Lagi usia pertumbuhan. Di atas rata-rata. Jadi seperti ibu hamil ya, itu butuh 1.500. Kalau remaja itu 1.200 sampai 1.500 mg per hari. Artinya apa? Kalau Anda mau jual peninggi badan kalsium TNC, minumnya 1 saset per hari, itu efeknya akan kurang. Cuma 400 mg, butuhnya 1.200 sampai 1.500. Jadi minimal sebetulnya berapa? 3 saset harusnya. Sebaiknya 3 saset. Tapi minimal banget 2 saset deh gitu ya. Walaupun mungkin beberapa hari awal Anda boleh saset dulu buat adaptasi, setelah itu disarankan naik jadi 2 saset, kalau perlu 3 saset sehari. Kenapa ini penting? Karena begini Bapak Ibu rekan-rekan, kalau kebutuhan si remaja ini 1.200 sampai 1.500 biar badannya nambah tinggi, kita masukkan 400, bermanfaat, tapi belum memberikan pengaruh penambahan tingginya, cuma memenuhi kebutuhan yang memang sudah seharusnya buat kebutuhan sehari-hari, bukan buat nambah tinggi badannya gitu ya. Jadi akan terasa beda antara 3 box kalsium TNC tiap hari minum 1 saset, artinya 30 hari totalnya ya, tiap hari minum 1 saset, dengan 3 box kalsium TNC, tiap hari minum 3 saset, habis dalam 10 hari, itu yang minum 3 saset per hari, insya Allah itu hasil buat nambah tinggi badannya lebih bagus. Karena dia hari itu, setiap harinya terpenuhi kebutuhan sehari-hari kalsiumnya, dan juga terpenuhi buat nambah tinggi badannya. Nah, itu yang harus Anda tahu.
Nah, tapi sekali lagi luar biasanya kalsium kita karena memang kualitasnya bagus sekali, keistimewaan tadi ya, penyerapan dan lain-lain. Seringkali cuma minum 1 saset pun yang remaja tetap bisa nambah tinggi gitu. Anda harus coba. Kalau 2 atau 3 saset sehari, insya Allah lebih dahsyat lagi gitu ya. Ditambah zinc juga tadi misalnya. Nah, waktu minumnya gimana? Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau minumnya pagi setelah makan, ini bagus untuk otot dalam tubuh. Otot rangka, artinya buat otot yang di tulang ya, dan otot polos yang di dalam tubuh, misalnya otot pencernaan, otot buat kencing, dan lain-lain. Nah, kalau malam sebelum tidur, kira-kira 1 jam sebelum tidur ya, supaya terserap dulu, itu bagus sekali untuk otak dan syaraf. Jadi orang yang punya masalah tadi, masalah pikun, masalah syaraf, dan lain-lain, itu malam. Buat jantung, yang punya masalah dengan jantung, dan tulang. Nah, itulah sebabnya peninggi badan diminumnya malam sebelum tidur. Karena kalau malam sebelum tidur, dia akan masuknya ke tulang. Kalau pagi setelah makan, dia lebih banyak masuknya ke otot, Bapak-Ibu. Nah, cuma yang harus diperhatikan, kalau saya punya pengalaman kalau dengan anak kecil, anak saya yang kecil, itu biasanya saya minumkan kalsium benar-benar menjelang mau tidur. Sengaja biar tidak terserap dulu. Atau bahkan dia udah setengah tidur, baru kita minumin gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang kalau terlalu cepat, 1 jam apalagi lebih sebelumnya, itu badannya jadi seger lagi. Akhirnya si anak kecil ini nggak bisa tidur gitu ya. Bayi di rumah, wah malah jadi seger lagi gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Nah, cara buatnya kalsiumnya dengan air yang suhunya kira-kira 70 derajat, 65-70 derajat. Artinya ini apa? Air kita bilangnya hangat, tapi sebetulnya ini air yang sudah mendekati panas, kondisi terpanas yang masih bisa diminum. Itu yang terbaik. Jadi kalau kondisi Anda coba air, kondisi terpanas yang masih bisa diminum, nah itulah yang paling bagus untuk kalsium kita. Kenapa? Satu, dia akan gampang nyampurnya, gitu ya. Yang kedua, tidak rusak juga, tidak akan menyebabkan jadi rusak. Jadi kira-kira mungkin 65-70 derajat. Kalau dia lebih dingin akan lebih susah larutnya. Nah, cara melarutkannya gimana? Tadi boleh sebetulnya pakai sendok, gitu ya. Boleh juga hanya diaduk-aduk karena kalau suhunya tadi 70 derajat itu gampang, cuma kita aduk-aduk aja seperti ini gitu ya, tanpa sendok juga bisa. Tapi pelan, mau pakai sendok ataupun diaduk harus digoyang-goyang aja, itu harus pelan supaya enzimnya tidak rusak. Jadi jangan gitu ya, tapi perlahan supaya enzim-enzimnya tidak rusak. Nah, terakhir, tinggi dipengaruhi apa? Growth hormone, nutrisi kalsium, dan genetik. Nah, itulah sebabnya kita butuh kalsium dan kita butuh zinc. Zinc ini perannya besar sekali untuk growth hormone, hormon pertumbuhan. Selain kalsium juga berperan di situ. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan, jangan lupa tidak boleh stres, karena stres itu menyebabkan pengeroposan tulang, pengambilan kalsium berlebihan dari tubuh. Terus yang membuang kalsium juga dari tubuh, minum kopi, minuman bersoda, soft drink itu ya, Bapak-Ibu teman-teman, rokok, alkohol, obat-obatan kimia, obat farmasi gitu ya. Kemudian penyerapan kalsium dibantu oleh tidur dan olahraga. Nah, kenapa? Karena asam laktat yang dihasilkan dari olahraga itu memudahkan penyerapan. Kemudian olahraga yang ujung tulangnya bertemu, itu juga menyebabkan penyerapan kalsium lebih bagus dan menambah tinggi badan juga. Makanya olahraga seperti renang tuh bagus sekali ya, seluruh tulang itu bergesek bertemu tuh di tubuh, melompat-lompat gitu ya. Makanya suka tips-tips nambah tinggi badan kita tulis ya, berenang, lompat-lompat misalnya. Nah, jangan lupa untuk membantu penyerapan kalsium itu spirulina juga membantu, zinc juga membantu. Spirulina juga protein ya buat nambah pertumbuhan badan. Nah, tapi khusus zinc ingat harus pisah 2 jam dengan kalsium. Dia membantu, tapi kalau dia berdekatan konsumsinya malah saling menghambat zinc dengan kalsium. Jadi pisah minimal 2 jam. Dan zinc tadi mengaktifkan growth hormone. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga terbatas. Insya Allah sebetulnya masih banyak sekali hal yang kita bisa bahas lebih lanjut, tapi di CPD berikutnya, insya Allah kita akan ada pembicara khusus yang baru untuk masalah pengetahuan produk dari Tiens ya, dan ini pembicara yang akan luar biasa sekali. Rencananya gitu ya, saya pensiun dulu nih. Rencananya nanti beliau adalah seorang dokter senior Gold Lion juga dari Surabaya. Nah, kita akan nantikan beliau ya, jadi pastikan Anda jangan lewatkan CPD bulan depan tanggal 4 September, pastikan Anda bisa qualify CP lagi dengan seluruh tim Anda. Kemudian tadi Pak Asep Ridwan di sesi 1 sudah mengatakan kita ada acara Royal Weekend Online ya. Anda yang qualified, selamat buat Anda. Itu dahsyat sekali karena yang bicara ada 3 orang director ya. 4 orang director ditambah 2 orang diamond, 3 diamond. Itu luar biasa. Itu memang disiapkan khusus buat Anda. Dan buat Anda yang belum qualified, siap-siap. Ada kemungkinan bulan depan akan ada kualifikasi yang serupa dengan itu,
dan ada reward khusus untuk itu. Jadi ada yang sekarang CP, atur struktur organisasi Anda, konsultasikan supaya di bulan depan Anda bisa mulai qualified sebagai Royal. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita doakan Anda semua sehat-sehat selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.